Kenapa? Kita sudah datang capek-capek jauh-jauh, mereka modal dokumen apapun tuh nggak ada loh sekelas UGM. Dengan alasan di sini kan mau silaturahmi. Kami tidak berkewajiban untuk menyediakan bukti kepada Anda. Kalian siapa? Tito Karnavian ini musuh negara ini. Pak Prabowo. Kenapa dikasih penjelasan? Kenapa dijadikan Menteri Dalam Negeri lagi tuh? Iya. Pengkhianat itu Pak. Baik kasus KM 50, kasus Pina Cirebon, Jessica Wongso, kasus apa ini? Ijazah palsu. Ini kan ijazah palsu sudah jelas. Lembar pengesahan skripsi, ya, yang di print dengan teknologi yang jauh setelah 1985. Dan saya tanyakan tadi di pertemuan itu, tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Mengkonfirmasi tujuan saya. Ya. Terus catatan akademik yang paling penting yang lain adalah KKN. Mereka masih cari-cari, berarti belum ada. Ya, KKN belum ada, sedang dicari. Mereka mengklaim bahwa mereka bekerja berdasarkan evidence, tetapi evidence itu tidak ada. Pak Roy, di Fakultas Kehutanan, di Saung, kami tunggu ya. Oke, Pak Roy. Nah, ya kan, data KKN yang paling penting itu tidak ada, masih dicari-cari sekelas UGM. Harusnya jujur saja tidak ada, ya kan? Terus yang kedua, pengakuan dari temannya yang katanya KKN di Kabupaten Boyolali, kecamatan apa, itu pengakuan, bukan bukti akademik. Makanya saya bilang, kalau tidak ada bukti KKN Joko Widodo, maka ijazah pasti palsu. Seorang mahasiswa UGM tentu harus melaksanakan kuliah kerja nyata. Bayangkan catatan akademik seperti itu, sepenting itu, UGM tidak memilikinya dengan alasan masih mencari. Bang, kenapa UGM mau melakukan itu? Mau melakukan pembohongan dan yang yakin kita bahwa itu nggak benar. Kenapa UGM mau melakukan itu? Makanya kalau tadi video tadi itu dipublish, nah tadi medianya pun media sepihak yang hadir di sana. Media dari UGM, orang lain nggak boleh masuk. Terus kita minta, katanya mau dikasih, sampai sekarang belum ada konfirmasi mau dikasih. Nah di dalam itu saya sempat panas, ya. Kenapa? Kita sudah datang capek-capek jauh-jauh, mereka modal dokumen apapun tuh nggak ada loh sekelas UGM. Dengan alasan di sini kan mau silaturahmi. Kami tidak berkewajiban untuk menyediakan bukti kepada Anda. Kalian siapa? Abang sebagai alumni UGM berani membongkar kasus ijazah palsu Jokowi ini, Bang, dengan segala resikonya, Bang? Jelas lah sudah sampai sini ya kan. Bahkan di kasus Jessica Wongso, saya tantang itu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Azhar penipu itu. Tito Karnavian, ingat kau, sampai hidup saya ya, hidup saya habis nafas saya kejar kau. Tito Karnavian penipu, manipulasi, memanipulasi barang bukti digital, ya, pakai e-Shop, free make dan e-Shop, otak-atik, mengaburkan barang bukti digital. Seorang anak bangsa, 20 tahun dipidana, 8 tahun di penjara, 4 bulan di sel tikus. Tito Karnavian. Sudah 1 tahun lebih saya maki-maki Anda. Nggak berani menantang saya kan di pengadilan. Karena saya punya bukti yang mematikan. Paten kali. Rakyat yang waras mendukung, Bang. Tito Karnavian ini musuh negara ini. Pak Prabowo. Kenapa dikasih penjelasan? Kenapa dijadikan Menteri Dalam Negeri lagi tuh? Iya. Pengkhianat itu Pak. Dia memegang itu. Ya. Kalau Bapak punya waktu 5 menit, 10 menit, saya menjumpai Pak Prabowo. Selesai ini barang juga Pak. Baik kasus KM 50, kasus Pina Cirebon, Jessica Wongso, kasus apa ini? Ijazah palsu. Selesai Pak, kasih waktu saya 5 menit. Kasih Itu menjadi Pak. Pak Prabowo nggak usah takut. Rakyat mencari kebenaran. Harus mendukung Pak Prabowo.
Kita dukung. Jangan takut. Yang menyatakan sempat ada dalam tanda kutip pengancaman ya Bang ya. Teror. Apa bentuknya dan kira-kira siapa yang melakukan Bang? Ya terornya di sebuah kafe. Saya duduk ya, terus hujan-hujan, mobil saya dipecahkan sebelah kiri. Saya kira pertama, orang iseng mau mengambil sesuatu dari mobil saya. Tetapi tak lama setelah itu, 1 bulan, ya saya kira saya sudah dikuntit itu. Nongkrong lagi saya di kafe yang lain, berjejer banyak mobil, cuma mobil saya saja dipecahkan kaca kanannya 2 kaca, kaca depan, kaca sebelah pintu tengah dipecahkan, dan mobil saya disayat. 2, depan belakang sebelah kanan disayat. Bagaimana ini keamanannya Pak Prabowo? Nggak ada perlindungan ya? Masa kita sebagai warga negara diancam begini, diteror. Pak Prabowo Subianto, tolonglah warga ini. Di mana Gitu loh. keadilan? Ya di mana keadilan itu Pak? Ini kan ijazah palsu sudah jelas. Lembar pengesahan skripsi, ya, yang di-print dengan teknologi yang jauh setelah 1985. Dan saya tanyakan tadi di pertemuan itu, tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Pak, Bang, ini apa soal transparansi informasi publik? Jadi UGM itu gimana ini kalau memang kondisinya seperti ini, Pak? Ya seharusnya kan UGM terikat pada Undang-Undang Transparansi Informasi Publik. Harusnya. Kenapa? UGM itu dibayar oleh pajak rakyat. Ya, UGM bukan dimiliki oleh Bu Rektor Ova Emilia dan jajarannya. Harusnya UGM bertanggung jawab untuk membuka itu, ya, dokumen-dokumen yang dimiliki, bukan justru menantang kita, kita ketemu di pengadilan, begitu katanya. Padahal kita mau baik-baik. Kalau memang ada 34 itu biar kita verifikasi juga. Kan sampai sekarang tidak ada, ya. Jadi tidak ada, sepanjang belum ditunjukkan berarti artinya tidak ada. Oke? Tapi kalau UGM terus maju ke pengadilan, Bung Rismon dan kawan siap? Siap dong, siap. Nantang Tito aja berani ya Bang. Kemarin Pak Jokowi juga ada kuasa hukumnya. Dan beliau kemarin sempat menyampaikan akan melaporkan pihak-pihak yang mencoba mengulik soal ijazah palsu. Tanggapannya gimana Pak Rismon? Begini, analisa saya berdasarkan bukti yang saya pegang. Saya datang sendiri ke perpustakaan Kehutanan UGM, saya analisa fontnya, saya analisa cetakannya. Di mana saya bohongnya? Di mana saya berita bohongnya? Dia yang berita bohong, mengatakan saya bohong. Justru pengacara itu yang mengatakan bohong, pencemaran nama baik gitu. Ya, oke ya. Oke, terima kasih Pak Rismon. Bang, yang 34 bukti katanya itu, yang mereka ada sebetulnya apa aja sih yang tadinya mereka sebut? Jadi mereka hanya klaimnya ada 34 bukti. 34 bukti itu mereka tidak tuntas. Kita hanya baca dari klarifikasi Covid. Klarifikasi. Mereka nggak katakan dari 34 bukti. Jadi ya mereka hanya mengatakan kami punya bukti, tapi nggak ada di depan. Zong, artinya deadlock di situ. Mereka menantang untuk diklarifikasi. Mereka nggak ada niat untuk membuka apa yang mereka miliki. Bang, ini kan sebetulnya sudah dibawa ke pengadilan 2 kali. Terus sekarang mereka nantang lagi. Ini sebetulnya mereka hanya sekedar gimmick atau gimana menurut Bang sebetulnya? Pengadilan yang 2 kali itu kan bukan ijazah S1. S1. Iya, ijazah S1 UGM. Dan itu deadlock. Iya. Hasilnya NO. Iya, karena di putusan salah dinyatakan pengadilan itu katanya nggak berwenang. Berwenang. Itu. Ya mungkin oleh karena itu mereka percaya diri dibawa ke pengadilan, nanti pengadilannya menolak juga kan. Kan begitu. Padahal kan harusnya kan proses itu harusnya kami kan dari alumni harusnya kenapa enggak kalau memang ada gitu. Bukan aja ternyata nggak ada niat untuk menunjukkan apapun. Kan tadi ada 16 orang yang menemui katanya ya. Terus di antara mereka ada yang alumni. Berapa orang yang alumni? Mengaku alumni. Oke, mengaku alumni. 7 atau 8. Ini katanya sempat dibandingkan ya skripsinya ya dengan skripsinya Jokowi. Menunjukkan skripsinya dan hasilnya ya ada 1 orang menunjukkan skripsinya dan skripsinya itu juga dicetak dengan modern.
Oh, Iya, skripsinya dicetak modern dan hanya ditandatangani pembimbing. Dekan enggak, pembimbing enggak. artinya mereka Ya itu. Apa yang mau dikonfirmasi dari apa seperti itu? Seperti ini. Jadi ini kan cuma skripsi, bisa dicetak apapun oleh siapapun dan ditandatangani cuma pembimbing. Dekannya tidak tidak. Cuma ini yang mereka tunjukkan. artinya itu nggak sah. Ya nggak sah dong. Tanpa nebat pengesahan pembimbing. Suryonya mana kan? Skripsi itu tidak akan pernah sah. Bang, sebagai alumni, Bang ngeliat itu ini kenapa sih dengan UGM? Ini kan universitas besar. Sangat menyesalkan ya. Terus maulah menunjukkan bukti-bukti itu, bahkan mereka mengatakan kita tidak mengatakan atau mereka mengatakan bukan kewajiban mereka untuk pembuktian. Kalau mau tidak. Bang, kan ada yang mengatakan bahwa UGM kayaknya dalam tekanan besar karena memang dia katanya memang Jokowi ini kan orang-orang yang desain banyak kepentingan di belakangnya itu kepentingan global. Bang percaya nggak itu bahwa UGM sebetulnya hanya di bawah tekanan dan mereka sebetulnya tahu bahwa ini palsu gitu. Yang paling penting adalah UGM mengutamakan kejujuran akademik, integritas akademik, apapun tekanan politik, tugas kalian itu menjaga integritas akademik. Ya, kita nggak mau tahu, kalau nggak mundur aja rektor. Makanya tadi rektornya ke Jakarta kalau benar. Manakah Anda, Bu Rektor? Kenapa nggak meladeni kami? Ya, malah lari ke apa? Ke mana itu? Ke Jakarta. Ke Jakarta. Iya. Itu pengakuan. Bang, Oke, gitu dulu, Bang. satu lagi Bang. Bang, satu lagi masyarakat tokoh lah di PUPU. Saya ngobrol-ngobrol semalam, ini kan mereka kecewa banget sama UGM dan mereka ingin mengusulkan ke lembaga pendidikan internasional agar UGM ini diturunkan aja karena diduga terlibat memberikan ijazah palsu. Kalau Bang melihatnya gimana? Bagus itu, ya. Ini dilaporkan saja ke lembaga pendidikan internasional, ya. Menekan juga lewat lembaga pendidikan internasional maupun media internasional. Joko Widodo ini kan presiden kita 10 tahun. Betul. Harusnya dibuka, kalau memang ada terbuka saja gitu. Ini menegaskan keraguan kita, semakin menegaskan keraguan kita bahwa mereka nggak punya apapun. Kemudian yang bikin 34 nasi. Bahkan tadi itu data KKN aja masih dicari. Dicari atau memang nggak ada kan gitu. Padahal kan sebelum skripsi disahkan, udah jelas dulu kan KKN-nya di mana. Harus KKN dulu Pak. Iya makanya. Benar. Thank you Bang Isman ya. Bang boleh dong dikembalikan. Oh iya. Takut dibawa sama ke Medan. Jangan pulang ya. Bercanda. Ikut saya. Please, maaf. Ya, nggak sampai